Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama Nusantara dari kelas ILT Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mengambil tokoh yang bernama Al-Dinawari. Al-Dinawari atau yang bernama lengkap Ahmad bin Daud Al-Dinawari atau Abdul Ahmad Abdul Hanifah lahir di kota Dinawari pada tahun 820 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Hanifah Ahmad bin Daud bin Wanab, sang ilmuwan muslim yang sejak kecil menunjukkan minatnya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari beragam ilmu seperti astronomi, matematika, dan mekanik istifan. Iran. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang terkenal karena salah satu karyanya yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu botani, yaitu Kitab Al-Nabat. Kitab ini memuat deskripsi mengenai ratusan jenis tanaman dan penjelasan mengenai berbagai jenis tanah, karakteristik, kualitas, sifat, serta tanah mana yang baik untuk ditanami. Sejatinya, Al-Dinawari bernama lengkap Abdul Hanifah Ahmad Ibn Dawud Al-Dinawari, insinyur asal Persia itu dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. Selain sebagai perintis botani, Al-Dinawari juga dikenal menguasai beragam ilmu seperti astronomi, pertanian, metaguri, geografi, matematika, dan sejarah. Selain itu, ilmu bahasa dan sastra juga memerat perhatian Al-Dinawari untuk mempelajari bahasa dan sastra. Al-Dinawari harus hijrah ke dua kota penting di Irak pada zaman kejayaan dinasti Abbasiyah, yakni Kufah dan Basrah. Ketika revolusi pertanian Islam bergulir di era kekhalifahan, para insinyur Muslim berhasil mencapai kemajuan yang begitu gemilang dalam ilmu tumbuh-tumbuhan alias botani. Para ahli botani Muslim di zaman keemasan Islam maupun menampilkan keahlian dalam agronomi, agrotonik, meteorologi, klimatologi, hidrologi, pengolahan, serta manajemen usaha pertanian. Tak cuma itu, para ahli botani dan pertanian Muslim juga sudah menguasai beragam pengetahuan lainnya, seperti ekologi, pertanian, pedologi, irigasi, serta pengetahuan penunjang pertanian lainnya. Berkat penguasaan pengetahuan itulah revolusi hijau dikembangkan dunia dalam mencapai puncak kesuksesan. Salah seorang insinyur Muslim yang menjadi otak di balik kesuksesan revolusi hijau itu adalah Al-Dinawari pada tahun 828 sampai 896 Masehi. Taufik Fahad 1996 dalam bukunya bertajuk Botany and Agronomy menahankan ada Dinawari sebagai pendiri botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan di dunia Islam. Kontribusi Aldinawari pertama di bidang botani. Pada abad ke-9 Masehi, Aldinawari telah menemukan ilmu tumbuh-tumbuhan alias botani. Ia mengupas dan mempelajari botani lewat karyanya Kitab An-Nabat atau buku tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas 6 volume. Beberapa volume telah punah, hanya volume ketiga dan kelima yang tersisa. Meski begitu, volume keenam dan dari kitab itu telah menjadi bagian rekonstruksi dasar dalam kutipan dari karya terakhirnya. Dalam kitab itu, Aldinawi menguraikan sekitar 637 jenis tanaman. Buku ini tulis di dalam bahasa Arab. Sang ilmuwan menjelaskan bahwa ada aneka jenis tanaman yang ditemuinya dari huruf sin sampai ya dan menjelaskan evolusi tanaman dari tumbuh atau hidup sampai mati. Penjelasan tahap tanaman tumbuh dan produksi buah dan bunga. Buku ini menjadi sumber utama tentang tanaman dan penggolongan analisis morfologi. Yang kedua, yaitu bidang astronomi dan meteorologi. Pada buku ini, tanaman juga menguraikan peran astronomi dan meteorologi Islam dalam pertanian. Ia juga bisa menentukan awal musim dengan fenomena alam tersebut. Fenomena alam lainnya seperti badai, guntur, kilat, salju, banjir, lembah, sungai, dan danau, dan sumur-sumur dan sumber air lainnya. Dikaji dan dibahas. Semua itu digunakan untuk kepentingan pertanian. Yang ketiga adalah bidang ilmu bumi. Pada bagian dari buku buku ini, menguraikan ilmu bumi dalam konteks pertanian. Dia memasukkan batu dan pasir serta menjelaskan perbedaan tipe-tipe tanah serta menandakan tipe-tipe yang cocok untuk tanaman, kualitasnya dan kandungan tanah yang baik. Yang keempat adalah bidang sejarah. Pada kitabnya, Al-Dana juga dianggap sebagai seorang sejarawan karena menciptakan zaman para pra-Islam. Buku sejarahnya juga mengisahkan hari-hari terakhir kekuasaan dinasti Umayyah di Khorasan. Dalam buku ini juga diceritakan bagaimana Marwan II
khalifah terakhir, dinasti Umayyah dikalahkan pasukan Abbasiyah. Al-Dinawari telah banyak menulis karya di bidang ilmu pengetahuan. Karya beliau di bidang ilmu muri ada sebagai berikut, yaitu adalah Kitab Al-Jabar, Al-Mumukabah, Kitab Al-Nabat, Al-Kusuf, Al-Arad, Al-Hisab, Kitab Al-Hiyab Al-Hin, Al-Ajam wa Aidi Arif, Al-Kibah wa Idawil, An-Nawah, dan Al-Islam Al-Matik. Eh, itu mungkin saja dari saya untuk tentang eh, cerita tokoh tentang Al-Dinawari. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.